Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvan Haryanto. Saya dari kelompok 2, kelompok pengembangan kurikulum. Jadi kali ini saya bersama teman saya ada Dina Larasiri dan juga Dwi Rahayu. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai UBD atau tentang identifikasi hasil yang diinginkan pada tahap 1 UBD. Oke, jadi pada presentasi kami ini atau tugas kami ini kami menggunakan jurnal dari Priska Amalia Lutfi Asyari yang judulnya Analisis Perubahan Kurikulum di Indonesia dan Pengembangan Pendekatan UBD, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. Kemudian yang kedua kita menggunakan jurnal dari Nini Setiawati dan kawan-kawan yang judulnya Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD. Kemudian yang ketiga jurnal dari Anissa Nurhalimah dengan judul Sistem Literatur Review Implementasi Pembelajaran Menggunakan Pendekatan UBD. Nah, tapi sebelum lanjut ke tahap 1, apa sih itu UBD? Jadi UBD adalah rancangan pelaksanaan atau penerapan kurikulum yang menggunakan backward design atau alur mundur. Jadi berbeda dengan penerapan atau pengembangan kurikulum lainnya yang menggunakan alur maju. Jadi kalau backward design ini menggunakan alur mundur, di mana menentukan tujuan dulu, baru kemudian menentukan langkah-langkah dan evaluasinya. Nah, pengembangan UBD atau penerapan UBD ini dapat digunakan sebagai perbaikan dari sistem kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia agar perjalanan pendidikan atau sistematika pendidikannya itu lebih terstruktur dan pemahaman peserta didik menjadi lebih kontekstual. Di pembelajaran dari UBD ini diharapkan bisa mempunyai pembelajaran yang bermakna, yang relevan dengan peserta didik dan juga bisa meningkatkan profesionalitas dari pendidik. Jadi untungnya bukan hanya bagi peserta didik tapi juga bagi pendidiknya. UBD sangat cocok digunakan untuk menjadi alat dalam mengevaluasi sistem pendidikan di sekolah, terutama tentang pemahaman konseptual dan keterampilan, meningkatkan skill pendidik, mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi peserta didik. Untuk UBD tersendiri, terdapat 3 tahap, itu yang biasa disebut dengan backward design. Yang pertama itu yaitu mengidentifikasi tujuan akhir yang diinginkan. Dimaksud di sini ialah dengan menentukan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua itu menentukan asesmen pembelajaran, yaitu dengan menentukan tugas kinerja, tugas siswa, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir, langkah ketiga itu adalah merencanakan tahap proses pembelajaran. Jadi UBD ini disesuaikan dengan 3 langkah. Jadi yang pertama itu adalah menentukan tujuan pembelajaran, lalu menentukan asesmen yang akan digunakan, dan yang ketiga baru menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Hal penting apa yang perlu dipertimbangkan oleh pendidik dalam merancang pada tahapan ini? Yang pertama itu yaitu adalah mengenai apa capaian sekarang dan masa yang akan depan yang akan dicapai. Yang kedua itu adalah pemaknaan seperti apa yang harus dibuat oleh siswa. Dan yang ketiga pertanyaan-pertanyaan kritis apa yang harus dieksplorasi oleh siswa. Dan yang terakhir mengenai pengetahuan dan keterampilan apa saja yang akan diperoleh oleh siswa. Selanjutnya, hal yang perlu guru lakukan, yang pertama, mengidentifikasi tujuan, yang kedua, memeriksa standar isi yang ditetapkan atau kerangka nasional, yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru diharapkan bisa mengeksplorasi standar isi agar bisa memunculkan gagasan-gagasan yang baik, menentukan cross-skill, cross-kurikuler, dan kurikuler prioritas, melalui pemilihan konten dan sumber daya yang mendukung, dan menentukan materi yang harus dipahami oleh peserta didik. Penerapan UBD di sini tahap pertama yaitu hasil yang diinginkan. Tujuan yang ditentukannya, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan berdasarkan pengamatan dari gambar dan video yang diberikan oleh guru. Pemahamannya dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Pertanyaan pentingnya, siswa akan mengetahui dan memahami. Yang pertama, siswa dapat mengetahui bagian-bagian dari tubuh tumbuhan dengan cara mengamati gambar dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Siswa dapat memahami bagian cara tumbuhan mendapat makanan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai identifikasi hasil yang diinginkan.